Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Filomat, episode ke-10 serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Kita masih berada di topik ke-1 yang membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Pada episode-episode sebelumnya, kita sudah mempelajari bilangan bulat dan berbagai operasi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Pada episode ke-10 ini, kita akan lanjut untuk mempelajari tentang konsep pecahan biasa. Sebelum lanjut menonton video ini, bagi teman-teman yang belum berdoa, silahkan pause videonya dan berdoa terlebih dahulu. Selesai berdoa, silahkan lanjut menontonnya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat hal-hal penting yang teman-teman temukan dalam video ini sebagai bahan untuk belajar teman-teman. Pecahan merupakan materi yang sudah pernah teman-teman dapatkan di sekolah dasar dulu. Di SMP ini, teman-teman akan mempelajarinya secara lebih mendalam lagi tentang pecahan. Pertama, kita akan berkenalan dulu dengan konsep-konsep pecahan. Mulai dari pengertian pecahan. Pecahan didefinisikan sebagai sebagian dari keseluruhan. Dapat kita ilustrasikan pada gambar lingkaran berikut ini. Satu bagian penuh merupakan satu, dan lihat, ada bagian yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini dinyatakan dengan pecahan. Biasanya dituliskan dengan bentuk 1/4. Karena yang berarsir biru ini merupakan 1/4 bagian dari lingkaran penuh. Bentuk pecahan biasa adalah A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan murni merupakan pecahan yang memiliki nilai pembilang lebih kecil daripada penyebut. Misalnya, nilai dari pecahan setengah, perhatikan nilai 1 lebih kecil dari 2, 2/5, 3/7, 6/8, dan lain-lain. Pecahan dapat bernilai positif maupun negatif. Misalnya, pecahan 3/4, negatif 3/4, 6/7, negatif 6/7, dan lain-lain. Suatu pecahan bernilai positif memiliki lawan pasangan pecahan negatif, seperti pada contoh-contoh di atas ini. Jika pecahan A per B, maka pecahan itu memiliki lawan negatif A per B. Jadi, untuk mencari lawan suatu pecahan, teman-teman tinggal menambahkan tandanya. Kalau awalnya bertanda positif, maka lawannya bertanda negatif. Jika suatu pecahan bertanda negatif, maka lawannya adalah pecahan bertanda positif. Selanjutnya, kita akan mempelajari pecahan sederhana dan pecahan senilai. Pecahan sederhana merupakan pecahan yang hanya memiliki satu faktor, yaitu 1. Pecahan dapat disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar dari keduanya. Misalnya, ada pecahan 48/72. FPB dari 48 dan 72 adalah 24. Untuk menyederhanakannya, maka 48 dibagi dengan 24 dan penyebutnya 72 dibagi dengan 24. Hasilnya 48 dibagi 24, 2. 72 dibagi 24, hasilnya 3. Pecahan senilai merupakan pecahan yang bernilai sama. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya, ada pecahan setengah. Nilai pecahan setengah akan senilai dengan pecahan 2/4. Pecahan 2/4 ini dapat diperoleh dengan mengalihkan pecahan setengah dengan angka 2. Pembilang dikalikan dengan 2, 1 kali 2, penyebut juga dikalikan dengan 2, agar nilainya tetap sama. 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Begitu juga nilai pecahan setengah dapat senilai dengan 4/8, karena pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka 4. 1 kalikan 4 hasilnya 4, 2 dikalikan dengan 4 hasilnya 8. Jadi, pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dengan FPB A dan B dan penyebut dengan FPB A dan B. Untuk lebih jelasnya mengenai pecahan senilai, teman-teman dapat lihat bentuk-bentuk berikut ini. Perhatikan bentuk seperti setengah. Nilai setengah merupakan sebagian dari bentuk lingkaran. Nilai 2/4, lingkaran dibagi dengan 4, kemudian kita ambil 2 bagian, hasilnya 2/4. Jika kita lihat
bersama-sama, maka dapat diperhatikan luas area yang berwarna biru nilainya sama atau luasnya sama. Untuk memperoleh pecahan senilai secara ringkas dapat dirumuskan A per B, maka kita tinggal mengalihkan A per B dengan bilangan tertentu atau bilangan M. Selanjutnya kita akan belajar tentang konsep pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Jika diubah menjadi pecahan biasa, maka nilai pembilang lebih besar dibanding penyebut. Perhatikan bentuk dari pecahan campuran berikut ini. A, B per C, di mana A disebut sebagai bilangan bulat, B disebut sebagai pembilang, dan C disebut sebagai penyebut. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, maka kita perlu mengalihkan A dikalikan dengan C, A dikalikan dengan C, kemudian kita tambahkan dengan B. Misalnya ada pecahan campuran 7 3/5, maka untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, kita kalikan 7 dengan 5, 7 kali 5 ditambah 3. Selanjutnya, pecahan campuran dapat dibentuk dengan membagi pembilang dan penyebut pada pecahan biasa. Hasil bagi menjadi bagian bilangan bulat dan sisa hasil bagi menjadi bagian pembilang. Misalnya ada pecahan A per B, di mana nilai A lebih besar daripada nilai B. Maka, untuk membentuk bagian bilangan bulat, kita tinggal membaginya A dibagi dengan B. Kemudian, untuk membentuk pembilang dari pecahannya, kita mencari sisa bagi dari A dengan B. Contohnya misalnya, kita akan membentuk pecahan campuran dari pecahan biasa 7/4. Kita bagi 7/4 untuk membentuk bilangan bulatnya, 7 dibagi 4 hasilnya 1. Sebenarnya hasilnya 1, berapa, namun karena kita hanya mencari bilangan hasil, maka hasilnya kita anggap sebagai bilangan bulat, yaitu 1. Sedangkan sisa hasil bagi 7 dibagi 4 kan 1, sisanya 3. Nah, 3 ini kita ambil sebagai pembilang. Jadi hasil akhirnya adalah 1 3/4. Untuk lebih mendalami lagi materi-materi tentang pecahan, teman-teman bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut ini. Silakan teman-teman catat ya. Video pembahasan soal-soal latihan tentang konsep pecahan dapat teman-teman saksikan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.